membolehkan EVOS Legends pulang. Dan ini dia pick and ban untuk game yang kedua Samsung Galaxy. EVOS Legends, bergerak-gerak sendiri nih CCTV-nya. Atau ada yang menggerakkan nih dari belakangnya. Kita lihat aja mereka 1, 2, 3, 4, 5 beserta sang coach. Oke, EVOS Bajan, Rek, One Pendragon, Rexy, Sin, Lemon, Fin, R7 dan juga LG. Mereka belum bertukar sama sekali untuk playernya. Tapi untuk EVOS kali ini mendapatkan kesempatan first pick dan Yi Samsin menjadi target utamanya. Ya, apakah masih dengan band-band sebelumnya? Ngomongin soal band dari RRQ selalu Atlas dan juga Kufra ya. Selalu dia habiskan Kufra dulu. Oke, Kufra dulu dan mungkin nanti Atlasnya akan menyusul. Sementara itu untuk EVOS, akankah Yuzong di ban kali ini karena R7 mendapatkan Yuzong repot banget. Tapi mereka first pick dan mereka juga punya kesempatan untuk mengambil Yuzong apabila ingin melepaskan satu hero tersebut. Siapa lagi, belum ada satu target pun yang terlihat, masih santai. Sementara itu untuk RRQ, mereka tadi dari data di awal yang kita lihat, mereka memiliki pool hero yang tinggi banget sekitar 45. Dan untuk EVOS Legend itu kalau nggak salah 39 atau 36 gitu. Sebuah perbedaan yang bisa dibilang cukup jauh juga dan masih menguntungkan ke arah RRQ. Karena mereka juga punya pool hero yang lebih banyak dan ini lebih banyak strategi bisa digunakan. Udah full hero-nya seperti kita tahu dari season yang sebelumnya ya. Bahkan hero-hero yang aneh pun di-pick sama RRQ. Tapi dulu ada Dairat ya. Aneh pun menang gitu. Saya juga bingung kenapa bisa. Oke, dan untuk sekarang Selena yang dilepas, yang langsung di-ban aja oleh EVOS Legend. Akankah Atlas? Dan kemarin kita lihat ban-banan masih sama. Masih sama. Masih sama. Tapi Yuzong terbuka, Popol Kupa terbuka, Luyi terbuka. Ya nggak mungkin. Tuh, Luyi kan? Atau justru Yuzong, Uranus. Oh iya Uranus, kita hampir saja melupakan Uranus. Ada sosok Uranus yang cukup tadi mungkin agak sedikit terlupakan. Sementara itu untuk RRQ udah ada Yuzong dan juga Popol and Kupa. Waduh, bahaya sih ini, bahaya. Yuzong nih apa ya, walaupun sudah di-nerf juga dari movement speed dan juga regen darahnya ya dari pasifnya. Tetap aja sih. Kalau nggak salah ngurangnya cuma 2% ya, dari 8% jadi 2% kalau nggak salah. Nerfnya itu ya. Jadi nggak terlalu beda jauh sama di patch sebelumnya. Dan kalau dipakai sama orang yang tahu ya, dari titik masuk tim fight-nya keluarnya dari mainin pasifnya, masih semengerikan itu bro. Iya, karena dengan pasifnya juga dia meninggalkan kayak jejak di hero-hero lawan yang nantinya apabila stangnya udah penuh juga itu akan balik lagi ke Yuzongnya gitu dengan SP-nya yang bertambah, movement speed-nya yang bertambah juga. Sementara itu Rexy mengamankan Valir dan juga Rex dengan Hilda ya. Oke, untuk James masih berpikir lagi melihat ke arah handphonenya Sin ya. Oke, siapa lagi yang mau mereka ban? Pick dulu. Masih sudah pick ya? Ya. Belum nge-ban Pak, pick dulu Pak. Oh iya, tadi belum tidak terlihat. Iya, masih ada shadow pick dari Tigreal. Yakin? Tigreal kah yang akan langsung diamankan? Implosionnya akan langsung nyedot kemana-mana itu ya, orang di sekitarannya. Atau ngamanin core dulu? Atau side? Masih shadow pick, belum ada keputusan, diambil atau tidak. Dan ternyata Luyi, buset. Sulit banget. Aduh. Esmeralda masih kebuka sih. Esmeralda masih kebuka. Dan kalau misalkan dilihat dari draftnya, kalau misalkan yang kita tahu ya, biasanya Luyi itu selalu di arah mid lane jadi support. Tapi dengar-dengar katanya rumor kalau misalkan Lemon tuh bisa mainin Luyi juga di arah side. Itu dia masalahnya. Akankah dibuktikan kali ini nih? Kita akan melihat untuk pick selanjutnya ya. Kalau misalkan pick selanjutnya ada hero side lane sih harusnya yang pakai Luyi mungkin. Dan sekarang ban dulu. Ban dulu ke arah mana lagi? Sementara itu belum ada Korentria dan One langsung dihilangkan begitu saja. Sementara itu untuk One pergi ke arah mana kabennya, mereka sama-sama belum mengambil satu core pun. Akankah Link langsung dihilangkan ataupun Hayabusa ataupun Lancelot yang sangat-sangat sering untuk digunakan di meta yang sekarang. Sementara itu mereka masih berpikir belum ada lagi. Esmega atau Kakor? Counternya juga untuk si Link ternyata. Esme kebuka, Lunox kebuka.
Tapi kalau misalkan dilihat dari RRQ, apakah mereka ingin amankan side lane lagi? Satu side lane yang cukup kuat, Tamus juga masih ada sih. Cuma nggak tahu. Tadi dia pakai Tamus gak ya? Oh enggak ya? Tamus tadi yang Evos. menggunakan Pendragon. Iya, Evos yang pakai. Suara LG masih berpikir belum ada satu hero pun yang terlihat, Shadow Pink pun belum terlihat. Lalu, Gatot Kaca kah? Oke. Oke, kalau Gatot Kaca berarti side lane-nya Gatot Kaca Iya. sama Yuzong. Yang pakai Gatotnya siapa? Lemon. Yang pakai Gatot siapa ya? Lemon kah? Siapa? Ayo. Oke, kita masih menunggu. Akankah masih tetap LG menggunakan? Tapi biasanya sekarang juga Gatot itu berada di sideline loh. Kalau LG menggunakan, berarti dia ada di bagian mid dan juga nge-support ke arah core-nya. Oke. Masih belum terlihat karena satu hero terakhir akan menjadi penentuan untuk RRQ. Sementara itu Sylvana Shadow Peak belum menjadi sebuah keputusan yang pasti dimiliki oleh EVOS Legends. Tamus again and again. Oke, Shadow Peak sementara itu belum ada satu core pun, tapi ke arah manakah core-nya akan pergi, marksman lagi kah ataupun lane slot yang masih terbuka. Esmeralda pun sekarang bisa diambil tapi Cloud lagi. Oke. Yakin? Yes. Tamus sudah diamankan sementara itu Cloud Tamus lagi. dan Cloud again and again. Sementara itu untuk RRQ satu hero terakhirnya ini dia. Siapakah yang akan dipilih? Hayabusa. Oke, lock. Hayabusa, lock. Oke, kita lihat. Tunggu. Yes. Dan ternyata ya. Sit, bro. Sinando pakai Hayabusa. Nah, ini yang di mid siapa, Pak? Luyi atau Gatot nih, Pak? Luyi. Nah, Gatot yes, jelas di samping. Gatot ke samping ya Dua sekarang. Lemon yang pakai Gatot. Oke, Lemon yang menggunakan Gatot, Iron Fist, Unbreakable ataupun Avatar of Guardian. Kita lihat bagaimana lagi nanti formula yang diciptakan oleh Lemon ya. Karena kita sama-sama tahu Lemon dengan hero apapun bisa sangat menggila. Dia memiliki sebuah perhitungan yang mantep banget, juga udah mengerti dengan seluruh isi daleman dari hero-hero yang ada di Mobile Legends ini loh. Ini kita lihat aja bagaimana. Oke, semuanya sudah menampakkan langsung juga. Kita berharap lancar-lancar aja untuk semua game yang berlangsung, dan ini dia game yang kedua akan berlangsung sesaat lagi dan kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan antara RRQ Hoshi versus EVOS Legend dan skor sementara 1-0 lewat Best of 3 series, dan ini dia Land of Dawn. Here we go. Oke. Smash them. Menuju game yang kedua, Best of the Series, kita akan melihat dari kedua tim dengan Welcome draft to yang Mobile sekarang Legends. Rek masih percaya dengan Cloud-nya. Yang kali ini dia respect ya, pakai Pure Revive. Gak pakai Retribution lagi. Oke. Tapi beda kalau dengan season 4 dulu dia menggunakan jungle ya kalau nggak salah ya. Ya kan ya? Sekarang juga udah sekarang kita lihat aja nanti belum terlihat. Sementara itu untuk Rek dengan Bounty Hunter yang dia ambil. Sementara itu R7 berada di bottom lane langsung berhadapan dengan Pendragon yang menggunakan Uranus. Sakit banget Dragon Tail-nya ya. Gila, bener-bener dicicil habis-habisan. Dan oke, Coach Shadow-nya nggak masuk ke arah Rexinya. Dan first blood, what the heck? Damage-nya gede banget itu. Oke, dispersion dan juga rotation-nya on point banget ke arah seorang Rexy. Bahkan Rexy juga masih menyimpan flicker-nya. Dia tidak menyangka, kaget dia. Damage-nya segede itu, bro. Yang segede itu apa-apaan itu tadi loh. Sepersekian detik hilang langsung. Untungnya Rexy sekarang udah balik lagi. Pastinya akan muncul traumatik di dalam tubuh Rexy ya. Karena harus berjaga-jaga lebih maksimal lagi. Damage dari Luyi begitu menyakitkan. Dispersionnya mengejutkan sekali ya. Yes, benar banget. Rek, low mana? Ya, mencoba untuk dicicil sama Bajannya untuk dapetin buff-nya. Tidak ada Retribution. LG sudah mengetahui untuk servernya sekarang, tapi dari top lane. Lemon si alien sekarang dia masih flicker ke arah belakang juga. Mereka belum digunakan. Masih mencoba untuk menjaga seorang Lemon yang diajar juga balik. Tapi masih ada shadow kill yang dikeluarkan seorang Sid. Dan Rexinya sekarang langsung double kill. Diamankan oleh seorang Sid. Ini benar-benar bencana banget sih. Kalau kata Ranger Mas saya. Ini bencana. Kalau kata Ranger Mas ya. Tapi ternyata si Finn yang dapetin point kill tadi. Gak double kill dari seorang Sid. Ya, dan plus ada satu gold buff yang berhasil diamankan juga oleh Sin.
Baiklah, sebuah keuntungan sekarang dimiliki oleh RRQ Rossi. Dan Sin mendapatkan lagi space untuk melakukan farmingan. Tapi Finn di sisi yang berbeda, akankah dia bisa bertahan? Karena sekarang damage-nya begitu besar. SP-nya sisa sedikit lagi. Tapi Yuzong yang malah berhasil untuk mendapatkan bajan. Di sisi yang berbeda, Finn juga harus hilang dan menuju ke base-nya. Yes, benar banget. Flicker sudah digunakan dari Pendragonnya untuk mendapatkan poin kill Avatar of Guardian. Dari seorang Lemon dan langsung didapatkan itu saja. Gatot Kacanya yang berhasil nge-secure untuk killnya. Dan bahkan ini buff birunya dari tadi belum diambil-ambil. Karena susah juga sih, benar-benar di zoning habis-habisan, ada trap juga, ada bahkan di arah tengahnya, diajar begitu saja One sekarang, bahkan coba untuk bertahan di sana dari Tamusia. One more hit, dan diamankan oleh Tamusia, shadow kill, karena seorang reaksinya, dan langsung diamankan lagi dan lagi dari seorang Finn-nya, Luyi-nya, dan langsung ada spam stiker Lemon, biasa aja. Biasa aja, oke. 3 down dari EVOS Legend, sebuah kerugian lagi dan lagi harus datang di kubu EVOS. Mereka harus melakukan evaluasi cepat, kenapa? Karena kejadian saat ini sangat menguntungkan sekali di kubu RRQ gitu. Ini untuk sisi golnya aja sekarang udah 10,2k berbanding dengan 7.400. Ada sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 bahkan. Bener. Gol yang terpaut dan berbeda semakin jauh lagi nantinya. Waduh, sakit banget Pak. Wah, ini sih, wah gila sih. Ini sih RRQ. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari permainan di game kedua sih kayaknya mereka udah megang banget early-nya. Iya. Bahkan mereka aja dipaksakan untuk pakai sepatu mana ya, karena dia juga gak dapat blue buff. Dan dia harus spam untuk Arab Delivery, tapi dari atasnya One Name coba untuk dive. Nggak menggunakan Tamusia, tapi ternyata masih bisa untuk survive dari seorang Lemon. Dan coba nge-push di arah mid. Yep. Ada Cloud juga ke arah atas, Lemon bertemu dengan One. Di baiting kah? Masih ada flicker sih tapi dari Lemon. Dengan Iron Fist-nya tadi memberikan damage, tapi sejauh ini kita lihat aja menghilang langsung Hildanya. Cornet tak membutuhkan waktu lama di sisi yang berbeda. Pendragon harus digigitin dengan Kupa yang dengan mode alpha seperti ini. Dipastikan ya, ini kabel-kabel di dalam Uranus sudah putus-putus semua nih. Waduh. Hilda Pak hilang kayak gitu 1 detik 2 detik tadi ya. Mega kill didapatkan oleh seorang Sin dengan menggunakan ultimate-nya kayaknya di sana. Tapi coba untuk mengincar seorang Pendragon. Masih bisa untuk bertahan sedikit lebih lama. Mencoba untuk nge-push dengan 2 dan 1 katapult terakhir. Tapi LJ-nya yang diincar di arah belakang. Lemon juga mencoba untuk dapetin turret-nya. Fokus ke arah turret. R7 sudah berubah menjadi naga. Dan dia free immune. Pasifnya keluar. Dimajuin sama R7. Dia tidak takut. Dan mungkin akan mendapatkan poin kill. Tidak bisa, ternyata masih bisa untuk ditahan sama Bajan. Dan juga Uranusnya. Iya, hampir saja tadi berhasil mendapatkan 1 player dari EVOS Legends. Sementara di sisi yang berbeda sekarang kita lihat blue buff-nya nggak berhasil didapatkan lagi oleh Cloud, menjadi sebuah kerugian. Dan sekarang jarak antara Cloud dan Hayabusa juga semakin dekat. Ini akan menjadi sangat bahaya sekali untuk Cloud karena sekarang damage-nya kita lihat aja. Oke, baru saja disebutkan dan Cloud harus hilang untuk kesekian kalinya, 3 kali sudah. Ini kalau kata R7 we lost. Bener-bener dihabisin early game-nya. Wow, bener-bener gak dikasih farmingan. Semua mapnya dan bahkan semua sumber gold yang ada. Dari Lito Wanderer, Bapiru dari Cloud-nya, Rokursa, kemudian Skate Lizard, semuanya bahkan Tatal juga akan diamankan oleh seorang Sin. Semuanya dihabiskan untuk tim RRQ. 18.700 gold yang mereka dapatkan walai. Iya, untuk perbandingan level juga akan semakin jauh lagi. Sementara Sin sekarang udah level 11, tapi Rek kita lihat masih level 7. 4 level yang menjadi pembeda. Wah, ini benar-benar jauh banget. Flicker karena belakang dari seorang Vinny. R7-nya fokus dapetin turret terlebih dahulu, dibakar oleh seorang Valir yang monster kill. Didapatkan juga dari seorang Sin. Lemon, mengincar karena seorang One Reach. Ada di sana, digeprak kah? Enggak ternyata. Digeprak langsung dengan Iron Fist, tanahnya langsung retak, langsung berapi, langsung keluar. Tapi Pendragon kali ini. Kok Shadow mau ulti kah? Gak ada, ternyata masih cooldown. Masih cooldown dan kuat Shadow-nya masih bisa mengantarkan dia ke lini belakang lagi. Tapi kita lihat untuk EVOS sekarang, area pertahanannya semakin kecil, area farmingnya semakin tidak ada. Tapi Sin, lagian kuat Shadow dan juga Shadow Kill ke bagian depan memberikan damage yang cukup terbagi. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Wow,
Ini sebuah kerugian yang begitu besarnya datang terus menuju ke arah EVOS Legend. Mereka semakin sempit sekali area pertahanan yang dimiliki. Dan ini dia inner turret terakhir di bottom lane yang mereka miliki. Akankah bisa ditumbangkan juga oleh RRQ Hoshi. Sebentar di bagian atas ada LG dengan Popolen Kupanya yang cukup mengganggu. Dan juga ada Yuzong yang digunakan oleh R7. Begitu membuat permainan dari EVOS Legend semakin terkunci lagi. Wow, permainan yang begitu gemilang dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga Shadow Kill masih mengarah ke minion sayangnya tadi. Oke, dihindari. Diversionnya flicker karena belakang tidak mau terkena combo dispersion dan juga rotation dari seorang Finn. Luyi-nya sakit banget. Buat Shadow-nya mentok karena tembok mau maju lagi kan enggak, ternyata nggak nempel. Dan lebih milih untuk mundur lagi. Turtle ketiga aja belum muncul. Tapi semua turret keduanya udah hancur semua. Wal. Siapa tuh Walai? Belum menit ke-8, itu turretnya udah habis. Gila aja, R7 menjadi abang-abangan portal yang gak ngebolehin siapapun keluar dari batas pertahanan yang udah mereka tetapkan. Tapi udah ada enchanted talisman yang diambil oleh Pendragon. Dan sekarang turtle-nya berhasil diambil oleh Sin. Akan balik lagi kan menuju dengan rekan-rekannya. Ih, didorong langsung dengan sharing torrentnya dan berakibat tapi godlike. Gila, combo ke Shadow sama Shuriken langsung hilang semuanya. Dan ini ternyata gratis. Ini sih benar-benar definisi sang raja mengkandangi sang harimau. Shadow Kill-nya belum berhasil untuk mendapatkan seorang baja. Masih mencoba untuk mendefend. Masih ada ngatapuk juga. Dan langsung ada Purify. Tapi DPS terbesar Legendary didapatkan oleh seorang Sin. Di bawah menit 10, dua inhibitor turret sudah mulai hilang. Apa yang akan mereka lakukan dari EVOS? Tidak ada Rex selama 20 detik. Dan mencoba untuk membersihkan di arah bawah juga Wan-nya. Mau kemana? Diajar lagi, dikeroyok flicker karena belakang ada Sin juga. Kok Shadow-nya masih masuk. Dan mencoba untuk maju lagi. Shadow Kill karena seorang Bajar gak bisa selamat. Dan ada Avatar Guardian. Dan ada seorang support di sana. Valyria harus hilang. Double kill. Recall. Tas. Dan Rek pun kali ini langsung muncul bersama Pendragon. Tapi Webminion pun udah masuk. Akankah mereka bisa mempertahankan? Sepertinya sulit sekali untuk EVOS. Tapi sekarang kita lihat aja. Udah langsung mengeluarkan Blazing Duetnya guna langsung menghilangkan Webminion. Tapi apalah daya. Wipe out. Dan ini dia RRQ Hoshi di bawah menit 10. Di menit 9 persekian detik mereka langsung menyelesaikan game ini dengan skor 2-0. Dan lihat mukanya Lemon. Biasa aja. Terima kasih banyak. Tidak ada ekspresi. Gak ada ekspresi, santuy aja menang 2-0. Biasa aja. Lemon yang lain tos-tosan. Ya, dia juga tos-tosan tapi kayak ya, tapi udah slow gitu ya. Biasa aja. Gak apa-apa. Oke, congratulations untuk RRQ Hoshi. Kemenangan 2-0 berhasil mereka raih. Dan ini memastikan kalau mereka akan memantapkan posisi di puncak klasmen untuk day yang kedua ini ya. Karena mereka udah melakukan 2 pertandingan dari kemarin. Lewat yang sekarang juga 2-0. Total 4-0. Dan kemenangan penuh udah berhasil mereka ambil. Berarti sudah dipastikan mereka di peringkat pertama lagi? Iya. Untuk sekarang Untuk ya? yang sekarang. Untuk day yang kedua. Belum terkalahkan.